Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin tentang fungsi kuadrat. Setelah minggu kemarin kita belajar fungsi kuadrat, pengertian maupun menggambar grafik. Sekarang kita masih melanjutkan menggambar grafik, tapi nanti lebih umum yaitu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Siap ya? Alat tulisnya dipersiapkan, buku kotak-kotaknya juga dipersiapkan. Nanti kalau ada bagian-bagian yang penting, silakan ditulis di buku catatan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah kalian belajar materi kali ini, kalian diharapkan bisa menggambar grafik fungsi kuadrat yang disajikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, kalian bisa membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, yang berikutnya kalian bisa menentukan persamaan sumbu simetri serta menentukan koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat. Itu tujuan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini yang kita gambar adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Kalau yang kemarin X kuadrat ditambah C, sekarang X kuadrat ditambah BX, di mana B itu koefisien dari X. Untuk lebih jelasnya kita langsung menggambar saja. Misalnya kalian disuruh menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Maka langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah membuat tabel. Dibuat tabelnya untuk fungsi yang pertama dan kedua. Kemudian nilai X-nya dari min 3 sampai 3. Seperti kemarin ya. Kalau X-nya min 3, berarti Y-nya itu min 3 dikuadratkan ditambah 2 kali min 3 ketemunya 3. Berarti titiknya min 3,3 dan seterusnya. Ini semua titiknya kamu cari. Untuk grafik yang kedua, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X juga seperti itu. Kita masukkan nilai X-nya, ketemu nilai Fx atau Y-nya, maka pasangan berurutannya seperti ini. Kalau sudah ketemu, kita buat grafiknya pada kertas berpita, sehingga nanti kita peroleh gambarnya seperti ini. Ini gambarnya yang berwarna hitam, ini yang Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Aja ya. Kemudian yang berwarna merah itu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Kalau kalian amati, kedua grafik ini sama-sama menghadap ke atas, karena tadi nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya adalah 1. Kemudian dari gambar ini kita juga bisa melihat grafik yang berwarna hijau, itu sumbu simetrinya di sini. Ini adalah garis X sama dengan negatif 1. Kemudian yang garis grafik yang berwarna merah, itu sumbu simetrinya di sini. Ini X sama dengan 1. Titik puncaknya ada di warna hijau, titik puncaknya di sini ya. Jadi ini X-nya negatif 1, Y-nya negatif 1. Berarti titik puncaknya negatif 1, negatif 1. Kemudian yang Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X, ini sumbu simetrinya, titik puncaknya di sini, koordinatnya 1, negatif 1. Itu untuk grafik yang pertama. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang berikutnya, kalau grafiknya itu persamaan atau fungsinya Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Satunya Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X. Tadi dibuat tabelnya. Kalau sudah ketemu titik-titiknya, kita gambar pada bidang koordinat. Kita peroleh kedua gambar grafik itu seperti ini. Kedua grafik sama-sama membuka ke bawah. Sebabnya apa? Karena nilai A-nya itu sama dengan negatif 1. Kemudian grafik yang berwarna biru, itu yang Z sama dengan min X kuadrat ditambah 2X. Itu sumbu simetrinya di sini. X sama dengan negatif 1. Titik puncaknya negatif 1,1. Yang grafik berwarna hijau itu Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X.
Sumbu simetrinya di sini X sama dengan 1, titik puncaknya 1,1. Dari kedua contoh ini tadi, kalian bisa menyimpulkan beberapa hal di sini. Yang pertama, bahwa nilai Z atau fx yang paling kecil untuk A lebih dari 0 atau Y itu nilai yang paling besar kalau A-nya kurang dari 0 dinamakan nilai optimum. Dan nilai optimum itu bisa bernilai maksimum, bisa bernilai minimum. Jadi kalau optimumnya itu paling besar ya berarti nilai maksimum. Kalau optimumnya itu paling kecil berarti nilai minimum. Kemudian nilai tadi XP yang menyebabkan Y bernilai optimum dinamakan persamaan sumbu simetri. Kemudian ada koordinat titik puncak. Kemudian juga kalian bisa mengamati nilai A itu menentukan arah kurva ke atas atau ke bawah. Nilai B itu menentukan koordinat titik puncak maupun sumbu simetri. Kemudian titik C seperti yang dulu minggu kemarin itu menentukan koordinat titik yang merupakan perpotongan dengan sumbu Z. Nanti titiknya 0,C. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Nih. Sudah kita tahu cara menggambar grafik dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang kita akan melihat pergeseran grafiknya. Kalau ini ada grafik Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X ditambah 1 kuadrat, Y sama dengan X kurangi 1 kuadrat, Y sama dengan X kurangi 4 kuadrat. Kita lihat gambarnya seperti ini. Yang hitam garis putus-putus itu Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang berwarna merah itu yang X ditambah 1 kuadrat. Kalian lihat grafik berwarna merah itu diperoleh dari grafik yang berwarna hitam ini digeser ke kiri 1 satuan. Yang berwarna hijau itu X min 1 dikuadratkan. Itu ternyata grafiknya dari yang berwarna hitam ini digeser ke kanan 1 satuan. Yang Y sama dengan X kurangi 4 dikuadratkan yang berwarna biru. Itu dari yang berwarna hitam ini digeser ke kanan 4 satuan. Jadi kalian lihat ya, kalau di sini X plus berarti gesernya ke kiri. Kalau X min gesernya ke kanan. Nah, kalian bisa membandingkan dengan gambar yang kemarin. Y sama dengan X kuadrat, ini grafiknya yang berwarna hitam. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Tadi yang dikuadratkan hanya X, 2-nya ditambah. Ini ternyata grafiknya digeser ke atas 2 satuan. Yang X kuadrat min 1 yang berwarna biru, itu digeser ke bawah 1 satuan. Bisa melihat ya? Jadi kalau bentuknya X kuadrat ditambah, itu gesernya ke atas atau ke bawah. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, fx sama dengan x min 1 kuadrat itu adalah pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sejauh 1 satuan ke kanan. Yang kedua, 2 satuan ke kanan. Ini 1 satuan ke kiri, yang ini 2 satuan ke kiri. Tapi kalau yang X kuadrat ditambah 1, berarti gesernya ke atas 1 satuan. Yang B ini ke atas 2 satuan. Yang nomor 3 ke bawah 1 satuan, dan seterusnya. Sehingga secara umum, kalau S positif, maka Fx sama dengan X dikurangi S kuadrat, itu pergeseran dari grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh S satuan ke kanan. Kalau ini S satuan ke kiri. Tapi kalau seperti ini X kuadrat ditambah T itu gesernya ke atas T satuan. Yang ini ke bawah T satuan. Kalau digabung Fx sama dengan X dikurangi S dikuadratkan ditambah T, berarti kita menggeser grafik Fx sama dengan X kuadrat sejauh S satuan ke kanan, dilanjutkan T satuan ke atas. Itu ya, itu pergeseran grafik. Nah, kemudian untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kalau yang tadi menggambar grafik itu pakai tabel, nah sekarang secara umum kita bisa membuat mengikuti langkah-langkah seperti ini. Yang pertama,
tentukan dulu grafiknya membuka ke atas atau ke bawah dengan melihat nilai A. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat grafik dengan sumbu X. Ini diperoleh kalau nilai Z-nya sama dengan 0. Yang ketiga, titik potong grafik dengan sumbu Z. Diperoleh kalau nilai X-nya sama dengan 0. Yang keempat, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Kemudian baru dibuat sketsa grafiknya. Contohnya ini. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Kita lihat, ini A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya 3. Kita lihat, karena A-nya positif, A-nya 1, maka grafiknya nanti membuka ke atas. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X diperoleh kalau Z-nya 0, jadi dimasukkan ini. Z sama dengan X kuadrat dikurangi 4X sama dengan 3, sama dengan 0. Masih ingat yang ini persamaan kuadrat. Dengan cara pemfaktoran kita peroleh X min 1 kali X kurangi 3 sama dengan 0. Berarti yang depan ini 0, yang belakang 0. Berarti X-nya 1 atau X-nya 3. Maka titik potongnya 1,0 dan 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y diperoleh jika X-nya itu 0. Dimasukkan Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. Ketemu Y-nya 3. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya 0,3. Sehingga diperoleh ini titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif B per 2A. Masukkan Y. Negatif dari B-nya negatif 4, 2A 2 kali 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 2. Kemudian nilai minimum karena grafiknya membuka ke atas itu diperoleh kalau X-nya 2. Jadi Y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. Negatif 1. Sehingga koordinat titik puncaknya 2, negatif 1. Pas sketsa grafiknya seperti ini. Titik potong dengan sumbu X ini 1,0, 3,0. Titik potong dengan sumbu Y 0,3. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Grafiknya menghadap ke atas. Sketsa grafiknya seperti ini. Jadi pahami ya? Contoh yang lain nanti bisa kalian baca. Kalau persamaan kuadratnya berbentuk ini. Maaf ya, jadi contoh yang lain bisa kalian baca di materi. Sekarang berikutnya untuk menentukan sumbu simetri dan koordinat titik puncak itu tadi kalau persamaan kuadratnya fungsi kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, sumbu simetrinya rumusnya ini nilai optimumnya Y sama dengan D per min 4A, di mana D itu B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi koordinat titik puncaknya ini. Kalau fungsi kuadratnya berbentuk Y sama dengan A kalikan X kurangi P dikuadratkan ditambah I. Yang ini lebih mudah. Sumbu simetrinya X sama dengan P. Nilai optimumnya Y sama dengan Q. Sehingga titik puncaknya P, Q. Ada dua bentuk. Sekarang contohnya. Kalau kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Ini bentuk yang pertama, hanya 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 2. Maka persamaan sumbu simetrinya, X sama dengan negatif B per 2A, masukkan ini, negatif dari negatif 1 per 2 itu setengah. Nilai optimumnya dimasukkan Y sama dengan D, dibagi negatif 4A. Masukkan, ketemu negatif 9 per 4. Kemudian koordinat titik puncaknya berarti pasangan X, Z itu setengah, min 9 per 4. Kalau yang bentuk yang kedua, misalnya ini, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Berarti ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 4. Pakai cara yang tadi, nanti ketemu sumbu simetrinya X 0, nilai optimumnya Y sama dengan negatif 4, titik puncaknya 0, negatif 4. Y sama dengan 2 kalikan X tambah 4 dikuadratkan dikurangi 1. Oke. Ini A-nya 2, P-nya negatif 4, Q-nya negatif 1. Berarti sumbu simetrinya X sama dengan negatif 4, nilai optimumnya Y sama dengan negatif 1, titik puncaknya negatif 4, negatif 1. Itu ya anak-anak. Jadi ini
Kita sudah belajar tentang membuat sketsa grafik fungsi kuadrat sekaligus bisa mengetahui sumbu simetri dan koordinat titik. Bisa dipahami? Kalau sudah, untuk berikutnya soal-soalnya kalian coba. Kemudian apa namanya? Nanti kita bisa kerjakan di kertas berpeta, kita kumpulkan besok kalau sudah masuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.